Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang media promosi pasar global. Untuk kompetensi dasar dan indikator dari materi ini yaitu kompetensi dasarnya adalah menganalisis media promosi untuk produk hasil usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya, siswa bisa menganalisis fungsi dan tujuan promosi, bisa menganalisis bentuk-bentuk media promosi, bisa memahami pemilihan media promosi yang tepat, dan siswa bisa menganalisis prosedur pembuatan media promosi. Pada materi ini, isi pembelajaran berupa fungsi promosi, tujuan promosi, bentuk-bentuk media promosi, pemilihan media promosi, dan prosedur pembuatan media promosi. Sebelum memulai suatu usaha, para pengusaha harus mempelajari tentang strategi pemasaran. Biasanya strategi pemasaran yang digunakan adalah strategi 4P. 4P itu adalah produk, place, price, dan promotion. Untuk produk, pengusaha harus membuat suatu produk yang menarik dan berkualitas sehingga produk tersebut dapat memuaskan konsumen. Kemudian place, pengusaha harus mencari tempat yang digunakan memasarkan produk supaya bisa menjangkau banyak konsumen. Jadi tempatnya itu harus strategis. Untuk price, harus menentukan harga produk yang sesuai dengan pasar. Biasanya pasar itu meminta harga produk yang murah untuk produk yang bagus. Biasanya disiasati dengan model produk, kalau misalnya kuantitas atau ukuran, digunakan ukuran yang lebih kecil tapi dengan harga yang sama. Kemudian untuk promosi ini digunakan untuk mengenalkan produk supaya menjaring konsumen yang lebih luas lagi, bisa digunakan secara offline atau online. Apa sih yang dimaksud dengan promosi? Promosi adalah aktivitas komunikasi untuk memperkenalkan suatu produk. Tujuan dari promosi adalah yang pertama yaitu untuk meningkatkan angka penjualan dan keuntungan usaha. Yang kedua, memperluas informasi suatu produk ke masyarakat. Yang ketiga, mendapatkan konsumen baru. Yang keempat, menginformasikan keunggulan produk kepada masyarakat. Jenis-jenis promosi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah promosi secara langsung. Promosi secara langsung, contohnya bisa dengan melakukan pembagian brosur kepada sekelompok orang. Kadang-kadang kita melihat pada saat lampu merah, ada beberapa orang yang menyebarkan brosur produk kepada para pengendara yang sedang berhenti. Bisa juga dilakukan dengan memasang spanduk di depan tempat usaha, perkantoran, sekolah, atau pasar, dan tempat yang lain. Kelemahan dari promosi secara langsung ini, konsumen hanya terbatas pada beberapa orang yang melihat brosur atau spanduknya, sehingga calon konsumen yang diharapkan itu jumlahnya menjadi lebih sedikit. Yang kedua, promosi melalui media offline. Melalui media offline, contohnya bisa dengan media cetak, yaitu bisa dengan majalah atau koran, kemudian dengan media elektronik, bisa melalui televisi atau radio, dan juga bisa memasang iklan di banner. Keuntungan dari promosi melalui media offline seperti ini, konsumen bisa mengetahui produk dalam waktu yang lama, tetapi butuh biaya tinggi untuk pembuatan media promosi ini. Misalnya untuk pembuatan iklan di televisi membutuhkan banyak talent dari bintang iklannya, fotografer, kameramen, dan sebagainya. Yang ketiga, promosi melalui media online. Zaman sekarang banyak para pengusaha yang menggunakan promosi media online karena dianggap lebih murah. Kemudian jangkauan luas,
produk yang dipasarkan tidak terbatas, kemudian tempat dan waktunya juga tidak terbatas. Yang penting terdapat jaringan internet yang kuat dan bisa diakses sembarang waktu oleh siapapun juga di seluruh dunia. Tetapi kelemahannya, karena saking banyaknya yang melalui media online, akhirnya banyak kompetitor. Sehingga harus kreatif untuk menjadi konten kreator suatu media online, supaya menarik konsumen lebih banyak lagi. Pertimbangan-pertimbangan sebelum melakukan promosi usaha offline atau online. Yang pertama yaitu modal. Biasanya untuk pembukaan usaha online, toko-toko online itu biaya awal pembukaan bisa dikatakan gratis. Kalau untuk membuka usaha offline, harus memperhitungkan lokasi, biaya pembangunan, biaya perawatan, dan sebagainya. Jadi membutuhkan modal yang lebih banyak. Kemudian untuk jenis produk, untuk usaha offline bisa menjual banyak produk atau barang, tetapi biasanya butuh tempat stok, sehingga usaha offline itu biasanya produknya terbatas saja, sedangkan usaha online itu tidak terbatas. Yang ketiga yaitu waktu operasional. Untuk usaha offline biasanya waktu operasionalnya pada saat jam-jam kerja saja. Kadang-kadang ada yang sampai malam dibatasi sampai jam 8 malam, dan pada saat tanggal merah biasanya usaha offline ini tutup. Berbeda dengan usaha online, bisa diakses 24 jam non-stop dan bisa dibuka kapanpun juga. Yang keempat yaitu sistem pemasaran. Untuk usaha offline biasanya sering menggunakan pemasaran secara langsung, sehingga lebih ribet karena harus mencetak brosur atau membuat billboard, pamflet, dan sebagainya untuk pengenalan suatu produk. Kalau usaha online, cukup posting melalui media sosial yang bermacam-macam, itu sudah dikenal oleh banyak orang. Jangkauan pemasaran untuk usaha offline itu terbatas, kemudian jangkauan pemasaran untuk usaha online itu tidak terbatas, jadi lebih luas. Kemudian jumlah persediaan produk. Untuk usaha offline, produk itu harus disimpan dalam gudang atau butuh ruang tertentu, tapi untuk online, selain bisa juga ada barang, tapi bisa juga kita mengambil dari barang milik orang lain yang dikirimkan kepada konsumen atau melalui sistem dropship. Kemudian cara penjualan, biasanya usaha offline itu cara penjualannya secara langsung pada saat transaksi ketemu tatap muka dengan pembeli atau konsumen. Kalau usaha online itu tidak usah bertatap muka secara langsung, bisa langsung klik transfer pembayaran ke rekening penjualnya. Untuk sistem pembayaran usaha offline itu biasanya melalui cash, jadi langsung dibayarkan kepada penjual. Kalau sistem pembayaran online itu kompleks, bisa menggunakan rekening bersama, bisa menggunakan bank apa saja, dan sebagainya. Kemudian tenaga kerja. Usaha offline itu pasti membutuhkan tenaga kerja untuk menangani penjualan produk-produk, tetapi untuk usaha online itu tenaga kerjanya lebih sedikit, atau bahkan satu orang saja sebagai owner, sebagai penjual, sebagai pencatat transaksi bisa juga dilakukan. Berikutnya, pembukaan cabang. Untuk usaha offline bisa membuka cabang di mana-mana, tetapi untuk pembukaan cabang usaha offline itu butuh modal yang sangat besar karena harus membangun lagi toko yang baru dan membutuhkan banyak sekali perlengkapannya. Untuk pembukaan cabang usaha online bisa dengan membuka begitu saja toko online di beberapa marketplace. Bisa di Tokopedia, di Lazada, JD.ID, Shopee, dan sebagainya misalnya. Media promosi offline.
Media promosi offline ini adalah media yang digunakan untuk memberitahukan mengenai produk dan profil suatu usaha melalui alat dan langsung tertuju kepada target atau konsumen. Contoh media promosi offline, misalnya promosi ruang terbuka, yaitu bisa melalui brosur, booklet, leaflet, flyer, katalog, banner, pamflet, spanduk, billboard, baliho, kartu nama, dan sebagainya. Biasanya kita dibingungkan oleh istilah-istilah brosur, leaflet, pamflet. Tujuannya sama untuk pengenalan melalui media cetak, melalui kertas biasanya, tetapi brosur biasanya lebih kompleks. Booklet itu bentuknya seperti buku. Kalau untuk leaflet, biasanya hanya lembaran yang sederhana, yang berisi tulisan atau gambar yang tidak dibukukan, dan biaya produksinya murah. Kemudian pamflet itu biasanya lembar cetak tunggal, tidak membatasi kreativitas desainer, memuat banyak informasi dalam ruang kertas yang terbatas. Misalnya waktu, tempat, harga, dan sebagainya. Jadi memang antara leaflet dengan pamflet itu mirip ya, tapi leaflet lebih sederhana. Berikutnya adalah media promosi produk alternatif. Jadi biasanya para pengusaha menggunakan produk-produk tertentu sebagai produk alternatif untuk media promosinya. Misalnya payung, kemudian kaos, tas, pouch, boneka, pulpen, dan sebagainya. Jadi produk-produk alternatif ini biasanya ditulisi dengan nama brand usahanya atau gambar produknya, sehingga nanti para masyarakat itu bisa mengenal lewat gambar di produk-produk alternatif ini. Media promosi offline bentuk lain, misalnya, bisa dengan cara word of mouth atau dari mulut ke mulut. Jadi, seseorang bisa menceritakan kepada orang lain tentang suatu produk dan kelebihan-kelebihannya. Bisa juga dengan telemarketing. Untuk telemarketing, contohnya melalui telepon, biasanya untuk pemasaran suatu produk tertentu. Melalui iklan media cetak, bisa melalui tester atau sampel, supaya calon konsumen bisa paham mengetahui produknya. Bisa juga melalui surat penawaran yang dikirimkan ke konsumen, bisa juga dengan iklan media elektronik. Media yang digunakan dengan teknologi digital dan internet kita kenal sebagai media promosi online yang saat ini banyak dipakai oleh para pengusaha untuk mempromosikan produk dan barangnya. Contoh media promosi online bisa dengan media sosial, misalnya Facebook, Instagram, TikTok, atau Twitter. Jadi dengan berinteraksi secara online, bisa berinteraksi dengan para followers untuk membuat promosi suatu produk. Kemudian bisa juga dengan SEO Google. SEO itu adalah Search Engine Optimization, yaitu meningkatkan traffic kunjungan calon konsumen. Bisa juga dengan blog atau website. Biasanya untuk blog itu berupa tulisan atau majalah digital. Pada blog bisa bervariasi konten, lebih interaktif, sedangkan untuk website itu biasanya hanya satu macam konten dan hanya admin yang komen di situ. Bisa juga dengan menggunakan YouTube. Video marketing misalnya bisa dengan tutorial atau endorse. Misalnya tutorial makeup atau tutorial bagaimana cara menggunakan suatu alat,
yang itu bisa dikenal oleh masyarakat dan masyarakat menjadi tertarik. Kemudian media promosi online berikutnya yaitu melalui marketplace. Contoh marketplace biasanya Shopee, Lazada, JD.ID, Tokopedia, dan sebagainya. Kelebihan dari marketplace itu biasanya transaksinya itu aman dan konsepnya serba ada. Jadi kita bisa mencari bermacam-macam produk lewat marketplace ini. Demikian pembelajaran tentang media promosi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.